Mmm, Sore ini sebenarnya gue gak terlalu ngantuk ya. Gue di part 4 akhir itu gue bilang kalau gue tuh tahan ngantuk gitu ya. Perkenalkan, saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Jadi saya akan melanjutkan part 5 dari reaction perang dunia pertama. Tertinggi Perancis adalah Jenderal Joffre yang pada saat itu berusia 62 tahun dan pada tanggal 4 September 1911 dia memerintahkan perwiranya untuk membacakan perintah bagi prajurit yang akan ke garis depan, di mana perintah tersebut menekankan bahwa nasib Perancis kini bergantung terhadap prajurit tempur dan para prajurit harus berperang sampai darah penghabisan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, bagi prajurit yang mundur dari medan perang akan dibunuh oleh pihaknya sendiri. Maka dari itu tidak ada jalan keluar dari kengerian ini. Mundur berarti dieksekusi dan maju berarti menghadapi hujan peluru dan ledakan bom yang siap mencabik tubuh mereka. Di medan perang yang kejam ini, pilihan bukanlah antara hidup dan mati, tetapi antara mati dengan cara yang berbeda. Kemudian pada tanggal 5 September, pasukan Perancis dan Inggris bersiap untuk berperang melawan Jerman, dan pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Marne. Di tengah pertempuran yang barbar, seorang prajurit Perancis bernama Charles Péguy berdiri tegak di garis depan. Ia bukan sekedar tentara, ia adalah salah satu penyair terbesar Perancis. Namun ia mengabdikan hidupnya untuk mempertahankan tanah air sebagai letnan di Kompi ke-19 Resimen Infanteri ke-276 Perancis. Ia bertempur bersama rekan-rekannya melawan gelombang pasukan Jerman yang terus maju. Namun takdir menuliskan akhir yang tragis. Di tengah desingan peluru dan dentuman artileri, sebuah peluru menghantam kepalanya. Sementara itu, di barisan artileri Perancis, pasukan artileri ini terus menembakkan meriamnya. Bahkan pasukan ini mampu menembakkan 20 peluru per menit. Peluru meriam yang terus ditembakkan, bahkan dalam hitungan hari, selongsong ini bisa mencapai 100.000 peluru meriam. Dan hal ini menciptakan gelombang kehancuran yang tak terbayangkan. Dan hal ini juga membuat pasukan Jerman kewalahan menembus garis pertahanan Perancis. Dalam hitungan hari, lebih dari 100.000 selongsong meriam dilepaskan ke medan perang, mengubah daratan menjadi lautan api dan puing. Dan di balik peperangan ini, ternyata pabrik-pabrik senjata tidak pernah berhenti bekerja. Para wanita merakit selongsong demi selongsong, mengisi kembali amunisi yang akan dikirim ke garis depan. Pada tanggal 9 September 1914, perang di sektor ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dentuman meriam, suara peluru yang berdesing, dan jeritan para prajurit yang terluka terus menggema di medan pertempuran. Meskipun banyak prajurit Perancis dan Inggris yang gugur, mereka berhasil menahan gelombang serangan pasukan Jerman. Namun kemenangan ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Seorang sejarawan Perancis, Marc Bloch, yang saat itu masih seorang sersan, menuliskan kenangan kelamnya tentang hari-hari di medan perang. Dalam catatannya, ia menggambarkan mayat-mayat yang berserakan di tanah dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi dan bau busuk menyelimuti medan perang. Pertempuran yang telah berakhir, diperkirakan 200.000 tewas dan cedera pada pihak Perancis, dan ini juga sama halnya dengan jumlah Jerman. Sementara itu, wanita-wanita dari keluarga berbeda bergabung menjadi perawat
Perawat-perawat ini dikenal sebagai malaikat penyayang. Mereka keluar dari bangsal dengan pelajaran dan diharuskan untuk mengurangi raungan rasa sakit anak muda yang diamputasi dan menghadapi bau darah dan infeksi terus-menerus. Jumlah korban cedera dan tewas yang banyak tidak menghentikan militer dan pemimpin politik. Jenderal Joffrey yang menghiasi tanda jasa pasukan kolonialnya yang dari Afrika dan Asia menyatakan bahwa dengan kehilangan besar ini, kemenangan membuktikan bahwa infanteri pribumi telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun bagi prajurit dari Afrika dan Asia yang bertempur di bawah bendera Perancis, pernyataan Jenderal Joffrey yang telah disampaikan bukanlah sebuah penghormatan, melainkan sebuah kenyataan pahit. Bagi prajurit dari Afrika dan Asia ini, nilai seorang prajurit hanya diukur dari seberapa besar mereka bisa dikorbankan untuk kejayaan Perancis. Walaupun demikian, semangat prajurit kolonial ini tetap tinggi. Kini Perancis berhasil menangkap 25.000 tahanan Jerman di medan perang. Perancis pun memanfaatkan momen ini dengan merekam para tawanan dalam film propaganda, menampilkan mereka sebagai bukti nyata kemenangan yang telah diraih. Di tengah euforia kemenangan, rasa penasaran sekaligus kebencian terhadap musuh membara di antara para prajurit. Salah satunya adalah Henri Despériers, seorang prajurit Perancis berusia 21 tahun yang untuk pertama kalinya melihat pasukan Jerman dari dekat. Dalam benaknya, ia ingin membalas dendam dan melampiaskan kemarahannya terhadap tentara Prusia yang kini menjadi tawanan mereka. Meskipun perang dipenuhi kebrutalan, para tahanan tetap diperlakukan dengan baik. Komite Palang Merah Internasional berperan penting dalam memastikan hak-hak mereka dengan mendirikan lembaga khusus untuk tahanan perang serta mengirimkan puluhan juta surat dan paket bantuan ke zona konflik. Setelah pertempuran sengit, pasukan Perancis akhirnya mendapatkan waktu untuk beristirahat. Sementara itu, Perancis dan Inggris membiarkan pasukan Jerman bergerak ke arah utara Perancis, dan hal ini memicu strategi kepengepungan yang rumit. Pergerakan ini kemudian dikenal sebagai perlombaan ke laut, di mana kedua belah pihak berlomba untuk mengamankan wilayah strategis di sepanjang pesisir. Selama 3 bulan pertempuran itu, unit-unit Jerman lainnya menyelesaikan penaklukan Belgia. Setelah berhasil menguasai sepenuhnya wilayah tersebut, militer Jerman berusaha menenangkan hati penduduk lokal. Namun upaya ini dengan cepat runtuh akibat penjarahan yang dilakukan oleh prajurit yang menyebabkan krisis pangan dan penderitaan bagi warga Belgia. Di antara prajurit Jerman ini, terdapat seorang pelukis Austria-Hungaria yang tak terkenal. Dia adalah Adolf Hitler yang saat itu masih berusia 2. Nih Adolf Hitler nih. Nah, kalau pas perang dunia pertama dia adalah prajurit. Gitu, tapi pas perang dunia kedua, waduh, dia malah jadi pemimpin, kocak. Yang awalnya prajurit dia malah jadi pemimpin. Gitu. Coming soon kita bakal reaction yang perang dunia kedua. Dan itu gue udah rencanain pas yang rencana gue tuh, nah itu udah gue susun dari yang part 1 ya. Part 1 yang awal tuh gue udah susun. 25 tahun.
Adolf Hitler mencatat tentang pengalaman mengerinya di Flanders. Di dalam buku Mein Kampf, Hitler menulis bahwa ia merasa sangat bangga dan bersemangat ketika Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914. Ia menganggap perang ini sebagai kesempatan bagi Jerman untuk membuktikan superioritasnya. Recently, I discovered a super restored Pokemon mobile game. When I first saw it, I had a wave. Apalah Pokemon. Sejenak kita mundur 4 tahun sebelumnya, Inggris menolak untuk mengabaikan daerah Ypres di Belgia. Garis sempit yang tersisa di Belgia ini harus tetap di tangan sekutu, dan itulah permintaan dari Raja Belgia Albert I, yang mana George kelima datang berkunjung untuk mendukung. Dokter militer Belgia, Mayor Max Duvel, berpendapat bahwa mempertahankan posisi hingga akhir adalah sebuah kewajiban meskipun maut telah menanti. Mengetahui perang yang terjadi di Eropa semakin parah, di Inggris Selatan mulai melatih lebih banyak lagi pasukan. Orang-orang Kanada, Inggris, dan Perancis yang berbahasa Inggris semuanya menjadi relawan, semuanya menggunakan seragam yang sama, dan semuanya melayani raja mereka. Dengan mata biru yang tajam, Raja George kelima mengamati pasukan tempur barunya. Pasukan-pasukan ini segera dilabuhkan di pelabuhan Perancis, sementara unit-unit Kanada bergerak menuju garis depan. Namun di balik semangat yang membara, para petinggi militer mulai diliputi keraguan. Mereka bertanya-tanya, apakah pasukan ini benar-benar siap menghadapi kengerian perang yang sesungguhnya? Setelah prajurit ini sampai di pelabuhan Perancis, mereka langsung bergegas menyiapi barang, lalu berlari menuju ke kamp prajurit. Kemudian kita memasuki bulan Oktober. Pada bulan ini, pasukan Jerman memutuskan untuk mempertahankan wilayah yang telah mereka taklukkan dan mulai menggali parit pertahanan. Mereka memaksa warga setempat untuk menggali tanah liat di Flanders, namun upaya ini menghadapi kendala besar. Tanah yang mereka gali dipenuhi air. Hal ini terjadi karena penduduk Belgia sengaja membuka tanggul-tanggul mereka agar membanjiri parit yang baru saja digali oleh mereka. Hal ini pun membuat mereka, terutama pasukan Jerman, bekerja keras untuk membuang air-air yang menggenang parit pertahanan tersebut agar kayu-kayu sebagai dinding parit tidak cepat lapuk atau dihinggapi rayap. Sementara itu, di seberang garis pertahanan Jerman, pasukan Inggris juga mulai menggali parit mereka sendiri. Mereka bersiap mempertahankan garis depan di Flanders yang kini menjadi statis. Perang yang sebelumnya mengandalkan pergerakan cepat dan serangan langsung, kini berubah menjadi perang posisi. Banyak prajurit mulai merasa frustasi dengan situasi ini. Mereka beranggapan bahwa semua pelatihan di medan terbuka menjadi sia-sia karena pada kenyataannya mereka justru berperan lebih seperti pekerja tambang daripada prajurit tempur. Sementara itu, jauh di selatan, pasukan Perancis juga menggali parit pertahanan. Namun berbeda dengan Jerman dan Inggris, sistem parit mereka kurang terhubung satu sama lain sehingga membuat pertahanan mereka lebih terfragmentasi. Dan pada saat itu beredar isu bahwa komandan tertinggi Perancis sangat tidak menyukai konsep parit pertahanan ini. Hal itu membuat banyak prajurit Perancis yang meyakini bahwa para perwira mereka hanya terpaku pada satu hal, yaitu menyerang. Bagi mereka, Jerman harus dipukul mundur dari provinsi-provinsi Perancis yang telah diduduki. Tidak peduli seberapa sulit keadaannya, namun kenyataannya di medan perang berkata lain. Kini parit sepanjang 430 mil membentang dari laut utara hingga perbatasan Swiss. Mengetahui tekanan besar yang dihadapi Rusia di front timur, Perancis harus bertindak cepat untuk mengurangi beban sekutunya. Maka dari itu, pada musim dingin tahun 1914, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan guna mengalihkan perhatian Jerman. Dan di garis depan, pasukan artileri Perancis mulai mengintai parit musuh dengan peralatan seadanya. Namun tugas ini penuh risiko. Para pengamat sering menjadi sasaran empuk bagi penembak jitu atau rentetan tembakan musuh.
Setiap pengamatan yang mereka lakukan adalah pertaruhan nyawa. Setelah mengumpulkan informasi berharga dari pengamat ini, pasukan artileri Perancis pun bersiap. Senjata mereka diarahkan, koordinat ada orang diperhitungkan, lain. lalu rentetan tembakan artileri Oke, bye. mulai dilepas.